Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ba'du. Pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu guru yang telah bersedia hadir pada hari ini. Kemudian pada hari ini observasi kepala sekolah, kemudian tema yang akan diobservasinya yaitu program sekolah khususnya di SDN 3 Bangkayan pada tahun 2024-2025. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya secara pribadi akan menjelaskan bagaimana program sekolah terutama di SDN 3 Bangkayan pada tahun 2024-2025. Untuk selanjutnya kita lihat, coba dibuka. Mengenai karakteristik SDN 3 Bangkayan, mengenai letak sekolah, yang pertama di SDN 3 Bangkayan ini terletak pada daerah yang strategis di pusat pemerintahan Kecamatan Cipaku. Meskipun lingkungan sekolah ini berada di dekat pegunungan. Kemudian mengenai sarana keagamaan, ini salah satu kekuatan pendukung dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, kalau dilihat dari letak sekolah, memang kita berada di posisi pegunungan pedesaan. Nah, kita lanjut. Ini yang ke B, bagian B, mengenai profil sekolah. Sudah tentu nama sekolah SD 3 Bangkayan, kemudian NPSN-nya sudah ada, NSS, jenjang pendidikan, status sekolah, alamat, email, dan ini website-nya ini masih kosong. Kemudian untuk lanjut. Untuk C, karakteristik peserta didik. Ini jumlah peserta didik yang ada di SDN 3 Bangkayan. Ini dari mulai kelas 1 jumlahnya 16, kelas 2 19, kelas 3 17, kemudian kelas 4 19, kelas 5 20, kemudian kelas 6 16. Jumlah keseluruhannya 107 peserta didik yang ada di SDN 3 Bangkayan. Kemudian lanjut. Mengenai data pendidik, tenaga kependidikan yang ada di SDN 3 Bangkayan, kepala sekolahnya ada 1, kemudian gurunya berjumlah ada 8. Jadi jumlahnya 9, termasuk ada penjaga sekolah, tapi tidak termasuk kepo. Kemudian lanjut. Mengenai sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 3 Bangkayan, mengenai ruang kelas, ini jumlahnya ada 6, ruang guru 1, gudang 1, kemudian lapang tempat bermain ada 1, kemudian perpustakaan 1, musola 1, toilet guru ada 1, toilet siswa ada 3, kemudian Chromebook ada 15, kemudian laptop ada 2. Lanjut, Bu. Itu mengenai sarana dan prasarana yang ada di SD Negeri 3 Bangkayan. Kita lanjut, Bu. Nah, kita lanjutkan. Nah, ini mengenai program.
pendidikan, rapor pendidikan SD 3 Bangbayan pada tahun 2025. Kemudian ada pun ringkasan mengenai rapor pendidikan. Kemudian pindah Bu, beralih pindah. Nah ini yang dimaksud mengenai perbandingan perkembangan pada tahun 2024 itu yang berwarna biru, kemudian yang warna oranye tahun 2025. Jadi kalau kita lihat memang pada tahun 2025 dari setiap program itu ada peningkatan, alhamdulillah. Kita lanjut Bu. Untuk yang selanjutnya kita lihat mengenai program peningkatan kualitas pembelajaran. Ini yang pertama, guru melaksanakan peningkatan kompetensi terkait manajemen kelas. Kemudian dukungan psikologis dan metode pembelajaran mulai belajar mandiri di ruang BTK. Kemudian yang kedua, sekolah melaksanakan in-house training terkait manajemen kelas, dukungan psikologis dan metode pembelajaran. Kemudian yang ketiga, sekolah memfasilitasi guru untuk mengikuti kegiatan KKG. Nah, jadi khususnya ini bagi para guru, bapak, ibu guru, ini harus mengikuti kegiatan KKG yang ada di tiap gugus ya Bu, yang dilaksanakan di gugus kita. Ini alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bapak ibu guru selalu melaksanakan kegiatan KKG. Kemudian yang keempat, ini penyusunan RAS dengan mengacu kepada rapor sekolah. Nah, jadi ini sudah pasti sekolah kita melaksanakan atau pembuatan rencana kegiatan anggaran sekolah itu ini berdasarkan rapat pendidikan. Untuk yang selanjutnya, kepala sekolah dan guru mengikuti seminar dan webinar. Ini sama. Jadi semuanya tatkala ada kegiatan baik kepala sekolah maupun guru untuk mengikuti seminar. Ini demi kemajuan perkembangan pendidikan di sekolah kita. Untuk yang selanjutnya, supervisi kelas, ya. Supervisi kelas itu yang tadi seperti biasa selalu dilaksanakan. Ini untuk melihat perkembangan dan kelemahan yang ada di sekolah kita, khususnya bagi bapak ibu guru yang selalu dilaksanakan pada setiap hari pembelajaran. Untuk yang selanjutnya, program penguatan literasi dan numerasi. Yang pertama, memaksimalkan pojok baca di kelas untuk meningkatkan kemampuan literasi siswa. Nah, jadi untuk itu, ini alhamdulillah di sekolah kita membuat pojok baca ini bagi siswa siswi supaya dia itu mampu dan untuk meningkatkan cara belajar. Kemudian ibu guru selalu membimbing ketika anak-anak sedang membaca, kemudian ada tempatnya dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, mendorong siswa melaksanakan kunjungan ke perpustakaan secara rutin. Alhamdulillah di sekolah kita, bapak ibu guru selalu mendorong, memberi semangat untuk mendorong anak didik kita itu untuk membaca dan pergi ke perpustakaan. Alhamdulillah di sekolah kita perpustakaannya sudah ada dan alhamdulillah siswa-siswi kita rajin dalam melaksanakan membaca. Kemudian pembiasaan membaca 10 atau 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Nah, ini termasuk bapak ibu guru sering melaksanakan. Jadi sebelum pembelajaran dimulai, bapak ibu guru selalu memberikan supaya anak atau peserta didik itu untuk membaca dengan waktu 10 atau 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian untuk selanjutnya, membimbing siswa yang kesulitan dalam kemampuan membaca secara individu. Nah, jadi bagi bapak ibu guru, bagi siswa
ini yang merasa atau kelihatannya ada tingkat kesulitannya, maka Bapak Ibu guru untuk secepatnya memberikan bimbingan kepada siswa. Kita lanjutkan. Program peningkatan iklim kebinekaan menumbuhkan sikap inklusif, toleran dan kesetaraan gender, termasuk pendidikan inklusif atau disabilitas melalui pembelajaran di kelas dan keteladanan. Untuk yang selanjutnya, memaksimalkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tema Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menonton film tentang keberagaman agama, budaya, suku, bangsa dan Indonesia, itu termasuk kepada program peningkatan iklim kebinekaan. Kita lanjutkan Bu. Program pendidikan karakter. Yang pertama, memaksimalkan pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila untuk penguatan karakter siswa. Kemudian yang kedua, pelaksanaan ekstrakurikuler pramuka, olahraga dan keagamaan. Ini sudah biasa dilaksanakan mengenai ekstrakurikuler pramuka, kemudian olahraga, kemudian keagamaan. Nah, itu semua dalam ekstrakurikuler dibimbing oleh Bapak Ibu guru sesuai dengan spesialisnya atau guru bidangnya. Kalau pramuka oleh guru kelas dan dibantu oleh Bapak Ibu guru yang lainnya. Kemudian untuk olahraga juga sama dipegang oleh guru PJK. Kemudian untuk agama juga sama dibimbing atau dibantu oleh guru PAI. Untuk yang selanjutnya, nomor 3, pembinaan karakter siswa melalui pembelajaran di kelas. Untuk yang keempat, pembinaan karakter siswa melalui keteladanan. Kemudian melaksanakan program senyum, salam, sapa di sekolah. Kemudian melaksanakan kegiatan rutin upacara bendera, peringatan hari besar nasional dan keagamaan. Yaitu program salah satu atau beberapa program. Ini program pendidikan karakter. Kita lanjutkan Bu. Kemudian mengenai iklim keamanan sekolah. Yang pertama, bekerja sama dengan pihak terkait, Polsek, Puskesmas sebagai narasumber dalam pembinaan siswa terkait perundungan, hubungan fisik, kemudian kekerasan seksual, narkoba, merokok serta minuman keras. Nah, ini salah satu program yang biasa dilakukan di sekolah kita. Kalau ada hal-hal yang sifatnya ada masalah atau apa, khususnya kita bisa bekerjasama dengan pihak-pihak lembaga tersebut. Kemudian yang kedua, membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah. Untuk yang selanjutnya, menciptakan suasana sekolah yang kondusif, aman dan nyaman melalui penerapan aturan dan sanksi yang konsisten. Kemudian yang terakhir, bekerja sama dengan orang tua dan komite dalam mencegah dan menangani tindak kekerasan di sekolah. Yaitu iklim keamanan di sekolah. Jadi dari beberapa opsi tersebut, alhamdulillah di sekolah kita selalu mengacu kepada program yang telah dibuat. Kita lanjutkan Bu. Alhamdulillah mengenai program sekolah yang ada di SDN 3 Bangbayan, saya sudah menjelaskan. Kemudian kalau ada beberapa hal yang kurang mengerti Bapak Ibu, silakan bisa ditanyakan. Bapak Ibu, sedikit lawakan ini kan memang program kita itu kan sesuai
bullying, perundungan gitu kan di masyarakat, apalagi sebayanya gitu Pak, untuk mensosialisasikan atau kepada anak tersebut melalui tadi baraknya atau nama kebarakan kebarak militer misalnya, itu adalah untuk solusi pengetahuan lah bahasa ini orangnya perlu diterapkan gitu Pak. Mungkin. Terima kasih Pak Nana. Nah, jadi mengenai bullying, nah itu yang pertama kita pendekatan dulu. Jadi Bapak Ibu sebagai guru, jadi memberikan pendekatan kepada siswa atau siswi, kemudian memberikan penjelasan kepada peserta didik agar peserta didik mengerti apa itu yang namanya bullying, atau boleh dibilang itu sesuatu hal yang, atau salah satu contoh mengolok-olokkan siswanya dengan siswa lain atau dengan temannya. Nah itu yang pertama. Jadi penanganannya berikan pendekatan secara khusus. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu berkolaborasi dengan orang tua siswa, memberikan penjelasan mengenai bullying. Nah itu agar putra putri orang tua siswa itu yang bersekolah itu, orang tua tersebut memberikan pendidikan kepada anak tersebut. Nah itu barangkali itu dari dua yang itu saya rasa itu merupakan program salah satu pendekatan untuk mencegah bullying. Ada lagi Bapak Ibu? Udah cukup? Mengenai program yang ada di sekolah SD 3 Bangbayang. Nah, tadi yang saya jelaskan, mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa dimengerti. Kemudian mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di Bapak Ibu yang ada di sini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.